Bismillahirrahmanirrahim. Ahyikum bitahiyatil Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala habibina al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil mi'ad. Amma ba'du, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita masih senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mampu terus-menerus meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kita bersyukur, pasti Allah akan menambah nikmatnya kepada kita semua, dan jika kufur maka azabku, kata Allah, sangat pedih. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita semua kiranya Allah berkenan menerimanya, dan itu bagian dari syukur kita untuk terus meningkatkan kualitas ibadah dan keimanan kita kepada Allah, dan pastinya akan bermanfaat dalam kehidupan kita fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam marilah tetap kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau yang beriman, para sahabat-sahabatnya, generasi pelanjut mereka semua, minat tabi'in wa tabi'ihim wal ulama'il amilin wal musannifin wal awliya wa syuhada was salihin, dan seluruh generasi umat Islam ini, termasuk kita, mudah-mudahan istiqomah di jalan beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Marilah kita lanjutkan ngaji 4 mazhab kita, masih seputar tentang darah dari wanita ya. Melanjutkan di masalah yang terakhir, yaitu masalah yang ke-7, sebelum masuk kepada bab apa saja yang menghalangi wanita yang sedang haid ya. Itu bab yang ketiga. Di al-mas'alatus sabi'ah, bagaimana jika misalnya darah itu masih terus-menerus mengalir. Jadi al-mustahadah idza tamada bihad dam, wanita yang sedang istihadah dan darahnya keluar terus-menerus ya. Kemudian sebaliknya, wal haid idza tamada biha kadzalik, jika wanita yang sedang haid dan juga terus-menerus keluar darahnya. Nah, ini kapan dihukumi istihadah, kapan dihukumi haid. Ikhtalafal fuqaha fil mustahadah idza tamada biha dam mata yakunu hukmuha hukmul haid. Wanita istihadah yang terus-menerus darahnya keluar, kapan dihukumi sebagai haid. Kama ikhtalafu fil haid idza tamada biha dam mata yakunu hukmuha hukmul mustahadah. Sebagian sudah disebutkan di riwayat Imam Malik bahwa ada namanya wanita yang mustahadah abadan. Mungkin kasus tertentu, wallahu alam, sampai bisa keluar terus ya. Wa hukmuha hukmut tahirah ila an yataghayyar dam ila sifatil haid. Dalam mazhab Malik bahwa wanita yang demikian itu tetap dihukumi sebagai wanita tahirah, dianggap suci meskipun terus-menerus pendarahan, kecuali jika tekstur darahnya berubah seperti darah haid ya. Seperti sebelumnya disampaikan bahwa darah haid itu aswadun yu'raf, dia lebih gelap warnanya daripada darah biasa. Wa dzalika idza madha listihadatiha minal ayyam ma huwal aktsar au min aqal ayyamit tuhur ya. Jika masa istihadahnya itu melewati hari-hari maksimal haidnya ya, dan kemudian melewati minimal masa suci setiap wanita. Ada kemarin ya, masa maksimal dan masa minimalnya. Nah, kemudian fahina idzin yakunu haidon. Jika melewati itu semua, maksimal dan minimalnya berapa itu, maka dianggap sebagai haid. A'ni idza istama'a laha hadzan asyai'an, jika ada dua hal yang bertemu, pertama berubah darahnya,
Wa an yamur laha fil istihadah minal ayyam ma yumkin an yakuna tuhran, dan melewati hari-hari istihadahnya itu ya bisa dikategorikan sebagai suci. Wa illa fahiya mustahadah abadan, jika tidak maka dianggap selalu dia istihadah, tidak ada masa haidnya. Jika tekstur darahnya tidak berubah maka bisa dianggap dia sebagai mustahadah selalu. Berbeda dengan Abu Hanifah ya. Abu Hanifah mengatakan takut ayyama adatiha, jika pendarahan terus dia harus berhenti di siklus biasa haidnya itu, meskipun darahnya nggak berubah, tapi dilihat siklus bulanannya seperti apa, dia berhenti, nggak boleh sholat di masa siklusnya itu, jika dia punya masa siklus ya. Nah, tapi jika dia misalnya belum bisa mendeteksi siklusnya sendiri atau yang masih awal-awal balik, maka dia harus berhenti juga di maksimal masa haidnya. Menurut Abu Hanifah kan 10 hari. Kalau menurut Imam Maliki dan Syafi'i 15 hari maksimal. Jadi dia berhenti untuk tidak sholat 10 hari. Setelah itu sholat lagi meskipun masih terus pendarahan. Imam Syafi'i mengatakan ta'malu ala tamyiz. Imam Syafi'i lebih memilih untuk wanita itu harus mampu membedakan tamyiz ya. In kanat min ahli tamyiz, jika dia termasuk wanita yang bisa membedakan itu. Wa in kanat min ahli adah, jika dia termasuk wanita yang mengenali siklusnya meskipun tidak bisa membedakan status darahnya itu, maka dia ikut siklus itu. Jadi Imam Syafi'i memberikan dua hal ya, karena wanita mungkin menurut Imam Syafi'i itu ada dua itu. Kadang dia ikut siklusnya atau mungkin menandai kalendernya, atau dia melihat dan membedakan status darahnya itu. Ya. Wa in kanat min ahliha ma'an, jika ada wanita yang kadang make dua-duanya, dua cara itu, maka menurut Imam Syafi'i ada dua pendapat. Wa dzalika qaulani ahaduhuma ta'malu 'ala tamyiz wa tsani 'ala adah. Jadi antara dua itu pokoknya dilihat mana biasa yang dia lakukan, membedakan atau tidak. Apa yang menjadi penyebab perbedaan mereka ini ya? Hadisnya hadis Aisyah dari Fatimah binti Abi Hubeish, bahwa Nabi SAW pernah menyuruhnya wakanat mustahadah, dalam kondisi istihadah, antada'as sholah, untuk meninggalkan sholat qadra ayyamiha. Ini yang menjadi catatan ya, qadra ayyamiha, seukuran atau kadarnya sesuai hari-hari biasanya yang dia haid, allati kanat tahidu fiha qabla an yusibaha alladhi asabaha, sebelum dia kena istihadah itu atau pendarahan terus-terusannya. Tsumma taghtasil wa tusalli, lalu dia harus mandi dan sholat meskipun masih keluar darah. Nah, serupa dengan hadis ini juga hadis dari Ummu Salamah, mirip ya dengan hadis ini maknanya. Itu hadis pertama yang menjadi sebab perbedaannya. Kemudian hadis yang kedua, hadis Abu Dawud dari Fatimah binti Abi Hubeish juga, annaha kanat istuhidat. Beda redaksi ya. Faqala laha Rasulullah SAW, bahwa Nabi bersabda kepada beliaunya ini, Fatimah ya, inna damal haidah aswadun yu'raf. Berarti hadis yang pertama itu melihat siklus, sementara hadis kedua ini melihat tekstur darahnya ya. Inna damal haidati aswadu yu'raf, darah haid itu hitam, sudah bisa dikenali. Fa idza kana dzalika, jika teksturnya begitu, famkuthi anis shalah, maka berhenti salat. Wa idza kana al-akhar, jika yang lain yang keluar, fatawaddai, wudu'lah, wa shalli fa inna ma huwa irqun, itu bukan darah haid. Ya darah yang lainnya. Irq itu lebih kepada darah normal ya. Kalau irq secara umum itu keringat. Ya, jadi darah normal yang mungkin Allah alam apa sebabnya, bisa penyakit beneran atau memang karena gesekan rahim atau seperti apa, Allah alam. Yang penting tekstur darahnya berbeda dengan
darah haid itu ya. Wa hadzal hadits sahahahu Abu Muhammad Ibnu Hazm wa famin haula man dzahaba madzhab tarjih. Sebagian mereka itu mengikuti tarjih, menguatkan salah satu hadisnya, dan yang lain menggabungkan ya, menggabungkan keduanya berarti menyesuaikan kondisi wanitanya. Kalau dia mampu membedakan berarti dia ikut yang membedakan. Kalau dia punya siklus, ikut siklusnya sendiri. Nah, kemudian wa faman dzahaba madzhab tarjih, yang menguatkan salah satu hadisnya maka ya mengamalkan salah satu yang di atas tadi, imma hadis Ummi Salamah atau Aisyah yang atas, atau imma hadis Abu Daud yang bawah ini ya, antara keduanya itu. Nah, itu masalah yang terakhir dari untuk mengenali tekstur darah yang keluar antara haid, nifas atau istihadhah ya, atau istihadhah. Nah, sekarang masuk di bab yang ketiga, wa huwa ma'rifatu ahkamil haid wal istihadhah. Mengetahui hukum-hukum haid dan istihadhah. Kalau tadi mengenali tekstur darahnya. Nah, dasar dari bab ini adalah wa yas'alunaka 'anil mahid. Para sahabat bertanya tentang wanita yang sedang haid itu. Jadi bab ilmu ya tidak perlu malu gitu ya. Termasuk Ali bin Abi Thalib itu beliau madza ya. Kuntu rajulan madza. Fastahya itu pernah malu untuk bertanya langsung kepada Nabi. Madza itu mudah keluar madhi. Ya, tapi beliau karena masih keluarga ya, apa Ali itu silsilahnya mantu juga ya. Malu ya, ada sisi malunya, jadi menyuruh yang lain yang bertanya. Nah, dan dari situlah kemudian Nabi menyampaikan bahwa madhi itu tidak termasuk hadas besar, dia harus cukup dengan wudhu saja, tidak perlu mandi ya. Dibersihkan sama hukumnya dengan air seni ya. Nah, jadi bertanya bab-bab yang begitu, bertanya juga kepada Nabi ya. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisa. Jadi rata-rata yas'alunaka itu pasti berikutnya ada kul. Jadi jawaban langsung dari Allah, wa yas'alunaka 'anil ahillah, tentang hilal. Kul hiya mawaqitu linnas, itu waktu-waktu bagi manusia. Nah, bab wa yas'alunaka ini yang tidak ada kata kulnya itu hanya bab puasa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya, jika mereka bertanya tentangku, kata Allah, fa inni qarib. Enggak ada kul fa inni qarib. Artinya bab berdoa itu tanpa perantara Nabi pun bisa gitu ya. Langsung fa inni qarib, kalau butuh langsung aja kepada Allah. Jadi enggak ada kul fa inni misalnya. Yang lain ini ada kul huwa adzannya. Nah, apa yang menghalangi wanita haid itu 4 hal. Yang pertama, ittafaqal muslimun ala annal haidha yamna'u arba'ata asya. Semuanya sepakat bahwa haid itu menghalangi 4 hal. Pertama, sholat ya, dan wajibnya sholat, melaksanakan sholatnya, dan kewajiban melaksanakan sholat, gugur. A'ni laisa yajib 'alal haid qada'uha. Jadi kewajiban sholat berarti dia tidak wajib mengqadha, berbeda dengan puasa. Kalau puasa wanita haid berhenti, tapi dia wajib mengganti. Yang kedua adalah yamna'u fi'la shaumi la qada'uhu, menghalangi untuk berpuasa, tidak untuk mengqadhanya. Jadi mengqadha, mencari hari-hari yang dia sedang tidak haid ya. Wa dzalika li hadits Aisyah, itu dalilnya adalah hadits Aisyah mengatakan, beliau pernah mengatakan, kunna nu'maru biqada'is shaumi wala nu'maru biqada'is shalah. Kami ya tidak diperintah oleh Nabi untuk mengqadha puasa, tapi kami para wanita ya nu'maru wala nu'maru biqada'is shalah. Kami diperintah untuk mengqadha puasa dan tidak diperintah untuk mengqadha salat. Coba bayangkan kalau wanita itu qadha salat. Masya Allah beratnya ya.
Jadi kalau dia berhenti 1 minggu saja, 7 hari kali 5 ya, berapa? Itu belum selesai kodoknya sudah haid lagi. Itu bentuk rahmat dan kasih sayang Allah ya kepada para wanita ya. Wa innama qala biwujubil qada 'alaiha ta'ifatun minal khawarij. Ada juga sebagian kecil ya kelompok dari kalangan khawarij itu mewajibkan qada. Ini kan memberatkan ini. Tapi enggak ada ya, enggak dianggap ya. Yang ketiga adalah yang menghalangi fima ahsib ya. Menurut beliau ada redaksi fima ahsib yang saya perkirakan ya, yaitu tawaf, karena sebagian kecil membolehkan tawaf ya. Itu berdasarkan hadis Aisyah juga, ats-tsabit hina amaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an taf'al kullama yaf'alul hajju ghairat tawaf bil bait. Aisyah pernah pada saat haji itu dia haid ya. Kemudian amaroha Rasulullah memerintahkan untuk mengerjakan seluruhnya kecuali tawaf. Ya. Tawaf tidak boleh dalam kondisi haid ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah al-jima'u fil farj. Berhubungan suami istri di tempatnya itu. Ya. Kalau di selainnya boleh ya. Di tempatnya itu. Al-jima'u fil farji. Ini nanti yang ada khilaf di antara sebagiannya. Fa'tazilun nisaa fil mahidhi ya. Maka jauhilah oleh kalian para wanita pada saat dia dalam kondisi haid. Nah, itu bentuk juga kasih sayang Allah dan juga agama Islam kepada mereka, karena di masa jahiliyah mereka itu pada saat haid dikucilkan ya, karena dianggap najis ya. Tidak boleh tidur di rumah, tidur di belakang, pokoknya dikucilkan para wanita pada saat haid ya. Sementara Islam masih membolehkan, hanya berhubungan suami istri itu saja yang tidak boleh ya. Nah, apa yang masalah-masalah yang berkaitan dengan tadi itu ya, coba dibahas satu demi satu. Pertama adalah ada berapa ini? Ada 5 masalah ya. Al-mas'alatul ula. Masalah yang pertama, ikhtalafal fuqaha fi mubasyaratil haid wa ma yustabahu minha. Para ahli fikih berbeda pendapat terkait berhubungan antar suami istri, istrinya sedang haid. Terus apa saja yang boleh? Ya, kalaupun tidak boleh, apa saja yang boleh? Faqala Malikun wa Syafi'i wa Abu Hanifah, 3 mazhab ya. Malik, Imam Maliki, Syafi'i dan Abu Hanifah, lahu minha ma fauqal izari faqat. Ya. Boleh menggauli istrinya dalam kondisi haid, tapi harus di atas kain. Tidak boleh langsung. Ya. Itu lebih untuk menjaga ya. Imam Malik, Syafi'i dan Abu Hanifah. Wa qala Sufyan ats-Tsauri wa Daud adz-Dzahiri. Sufyan ats-Tsauri termasuk tabi'in ya. Wa inna ma yajib alaihi an yajtanib maudhi'ad dami faqat. Lebih banyak bolehnya. Yang dijauhi itu, yang tidak boleh itu hanya titik tempat keluarnya darah itu aja. Yang lain boleh. Ya. Nah, jadi 2 pendapat ya. Jumhur di atas kain. Harus ada pembatasnya. Wasababu ikhtilafihim zawahirul ahadits alwaridah fi dzalik. Ada hadis-hadis, kalau bab ini bukan penelitian seperti bab status darah haid kemarin ya. Ini ada hadisnya, ada riwayatnya. Wal ihtimal alladzi fi mafhumil ayatil haid. Ada kemungkinan pemahaman dari ayat haid tadi itu. Hadisnya adalah bahwa dari 3 istri Nabi, Aisyah, Maimunah, Ummu Salamah yang meriwayatkan. 3-tiganya satu hadis ini ya. Kana ya'mur idza kanat ihdahunna haidan an tashudda 'alaiha izaroha thumma yubashiruha. Jadi pada saat salah satu dari 3 itu dalam kondisi haid ya, maka
Nabi meminta mereka untuk mengencangkan kainnya. Ya. Baru Nabi yubashiruha. Yubashir itu berhubungan ya. Menggaulinya ya. Nah, coba bab begini disampaikan tapi tidak vulgar ya. Yubashir, basyaro yubashir itu langsung, tidak konotasi ya, tidak langsung disampaikan secara vulgar. Wa warada aidan min hadis Sabit Ibnu Qais anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Beliau juga pernah bersabda, isna'u kulla syai'in bil haid illan nikah. Ya. Silahkan terserah kalian, lakukan terserah kalian dengan istrinya yang haid illan nikah, kecuali nikah. Nikah babnya ya berhubungan di titik tempat keluarnya darah itu. Wa dzakara Abu Daud anna Aisyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laha wa hiya haid. Abu Daud menyebutkan dari Aisyah istri Nabi bahwa Rasulullah pernah bersabda kepada Aisyah dalam kondisi haid ya. Ikshifi an fakhidhiki. Jadi Aisyah juga tidak malu meriwayatkan hadis ini kan. Bahwa suaminya pernah, karena ilmu sumber ilmu itu dari bab keluarga termasuk bab rumah tangga itu dari para istri Nabi ya. Jadi Nabi mengatakan kepada Aisyah, ikshifi an fakhidhiki, singkaplah pahamu. Qalat, kemudian dia berkata, fakashaftu fawada'a khaddahu wa sadrahu ala fakhidhi. Kemudian aku singkap, lalu Nabi meletakkan pipi dan dadanya di atas pahaku, wahanaitu alaihi. Kemudian aku agak malu begitu ya, menundukkan ya kepalanya, alaihi, hatta dafi'a, sampai beliau merasa hangat. Qad auja'ahul bardu, karena Nabi saat itu sangat kedinginan ya. Qad auja'ahul bardu. Itu teks hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Wa amal ihtimal alladzi fi ayatil haid, ada kemungkinan pemahaman dari ayat haid itu, qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Karena haid itu adalah kotoran, maka jauhilah wanita itu dalam kondisi haid. Nah, dari ketiga dalil ini antara ayat dua hadis tadi itu ada yang umum, ada yang khusus, ya kan? Nah, yang umum jauhilah wanita atau dalam kondisi haid. Tapi yang khusus tadi beberapa, ada yang Nabi perintahkan untuk tasudda alaiha izaroha, mengencangkan kainnya. Dan yang ketiga, yang hadis yang berikutnya, Aisyah diminta untuk menyingkap kainnya malah dari pahanya saja ya. Al-fakhid itu. Karena kaki itu kan ada telapak itu kodam, kemudian betis ini namanya sakun, ya. Paha itu fakhidun. Nah, jadi bagian seperti tangan dulu ya. Tangan itu ada ini sa'idun, adudun, ini kafun ya. Nah, jadi bagian kaki ada juga. Kul huwa adzan ya. Jadi yahtamil ala umumihi illa ma khassasahu dalil. Karena umum maka harus dikhususkan dengan dalil tertentu. Au an yakun min babil am urida bihil khas. Atau ayatnya itu umum, kemudian maksudnya adalah khusus. Ini babnya di usul fikih ya. Kapan ayat itu umum, kemudian dimaknai secara khusus? Karena ada hadis yang mengkhususkan, gitu ya. Nah, faman kanal mafhum minhu indahul umum, barang siapa yang memahami bahwa ayatnya itu umum, ya, annahu idza kanal wajib indahu an yuhmal hadzal qaul ala umumihi hatta yukhassisuhu dalil, maka dalil itu harus dibawa sesuai makna umumnya sampai ada dalil lain yang mengkhususkan. Bukan bertentangan tapi mengkhususkan maknanya. Jadi tadi itu jauhilah wanita, apanya yang dijauhi? Nah, tafsirnya ada di hadis tadi ya. Nah, summa istatsna min dzalika ma fawqal izar, dikecualikan di atas kain tadi itu.
ya, dengan sunnah ya. Jadi ayatnya ini difahami, tidak dijauhi seperti masa jahiliyah, dikucilkan begitu, tidak, tetap di dalam rumah gitu ya. Tapi caranya saja yang dibedakan ya. Sama dengan saat tawaf itu kan. Sebelum Nabi diutus, tawaf sudah ada karena ada sisa-sisa zaman Nabi Ibrahim. Tapi tawafnya salah, tawafnya dengan tidak pakai baju gitu ya. Nah, kondisi itu yang kemudian diperbaiki oleh Islam. Maka tawaf pakai baju, tapi bukan baju biasa, hanya 2 helai kain itu saja yang tidak berjahit bagi laki-laki ya, ditutup. Dan tidak mengucapkan talbiyah, hanya tepuk-tepuk aja dengan telanjang, tawaf ya. Coba bayangkan seperti apa kira-kira gitu kan, hanya tepuk-tepuk saja. Dan Nabi coba beliau sendiri kan, kemudian pelan-pelan ya merubah kondisi masyarakatnya sampai kemudian seperti saat ini kita melihat bagaimana tawafnya rapi dan seperti itu dengan 2 helai kain tertutup ya. Dan itu mengibaratkan ada saat kita di padang mahsyar ya, bagaimana kondisi orang di padang mahsyar. Kenapa hikmahnya tidak boleh berjahit ya, tidak boleh berjahit. Juga mengingatkan dengan alam barzah, hanya dengan bekal 2 kain putih saja kan. Nah, kul huwa adzan ya, maka haid juga begitu. Yang fa'tazilun nisa itu diberikan arahan yang khusus seperti apa. Idzil masyhur, bahwa yang memang difahami secara umum, boleh takhsisul kitab bis sunnah indal usuliyin, mengkhususkan makna ayat yang umum dengan hadis itu boleh menurut ahli usul fikih ya. Wa man kana indahu min babil am urida bihil khas rajjaha hadhil ayat 'alal atharil mani'ah. Barang siapa yang menurut mereka memahami ayat itu secara umum tapi maksudnya khusus, maka menguatkan ayat ini dengan khususnya hadis-hadis tadi itu ya. Ayatnya difahami tapi maknanya ikut khususnya hadis, tidak difahami secara umum ayatnya. Wa qawadzalika indahu bil asar al mu'aridah lil asaril mani'ah mimma tahtal izar. Wa minan nas man ramal jama' baina hadhil asar. Di antara para ulama itu yang ingin menggabungkan antara beberapa hadis tadi itu dengan pemahaman ayat ala hadzal makna alladzi nabbaha alaihi al-khitab al-warid fiha wa huwa kaunuhu adza, karena sebuah kotoran, fahumila ahadits al-man'i lima tahtal izar alal karohah wa ahadits al-ibahah wa mafhumul ayah alal jawaz ya. Jadi yang di bawah kain tadi itu lebih kepada hal yang karohah ya, tidak disukai ya, dibenci saja, dibenci ya, makruh. Wa hadits al-ibahah, jadi begitu cara memahaminya para ulama berbeda-beda. Wa mafhumul ayah alal jawaz, dan pemahaman tentang ayat itu, pemahaman tekstualnya ya, mafhum muwafaqahnya itu adalah alal jawaz, yang boleh. Warajjahu ta'wilahum hadza bi annahu qad dallat as-sunnah ala annahu laisa min jismil haid syai'un najis. Karena yang ahlu dzahir tadi kan, yang yang tidak boleh itu hanya titik keluarnya darah saja. Karena wanita itu meskipun haid, dia kondisinya suci, tubuh yang lainnya. Yang kotor hanya tempat itu saja. Ya, hanya tempat itu saja. Dan itu dikuatkan oleh pernyataan Nabi. Beliau pernah bertanya kepada Aisyah, an tunawilahul khimrah wahiyya haid. Nabi pernah meminta sesuatu ya, diambilkan. Kemudian alasan Aisyah, saya sedang haid ya. Terus jawaban Nabi, inna haidotaki laisat fi yadiki. Haidmu itu nggak ada di tanganmu gitu. Haidmu itu yang di tempatnya, artinya ya tangannya, semuanya yang lain suci tetap gitu ya. Bahkan secara umum umat Islam secara umum itu tidak najis. Al mukmin la yanjus ya. Innal mukmin la yanjus ya. Di bab sebelumnya ya, kita minum di bekasnya saudara kita tidak najis.
Karena umat Islam orang yang beriman tidak najis ya. Innal mu'mina la yanjus. Ya. Nah, kemudian itu yang masalah yang pertama ya. Masalah yang kedua, boleh enggak berhubungan suami istri masih seputar itu, tapi dia belum mandi, haidnya sudah berhenti, tapi dia belum mandi, boleh enggak? Nah, ikhtalafu fi wad'il haid fi tuhriha wa qabla al-iktisal. Imam Malik, Imam Syafi'i dan jumhur ya, dan ini yang lebih kuat ya, tidak boleh sampai selesai mandi. Tidak boleh sampai selesai mandi. Wa dhahaba Abu Hanifah wa ashabuhu, Abu Hanifah dan rekan-rekannya, sahabat-sahabatnya, ila anna dzalika jaiz idza tahurat li aktsar amadil haidi wa huwa indahu 'asharatu ayyam. Boleh sebelum mandi boleh menurut Abu Hanifah jika ada syaratnya, wanita itu haidnya sudah mencapai hari maksimal menurut Abu Hanifah 10 hari. Nah, karena kalau tidak maksimal maka bisa jadi dia berhenti di tengah kan, tapi bisa masih haid lagi. Khawatirnya begitu. Maka jaga-jaganya menurut Abu Hanifah boleh, tapi harus sampai haidnya maksimal 10 hari. Wa dhahabal Auza'i, Auza'i ini salah satu di mazhab Syafi'i, tokoh di mazhab Syafi'i, ila annaha in ghasalat farjaha bil ma'i jazawat uha, meskipun belum mandi. Jika wanita itu sudah mencuci ya kemaluannya meskipun belum mandi, boleh berhubungan suami istri menurut Imam Al-Auza'i. Ani kullu haidin tahurat mata tahurat. Jadi semua wanita yang haid kapan dia sudah berhenti darahnya dicuci maka boleh. Ya, tapi lebih afdolnya ya ikut jumhur ya, mandilah dulu biar suci beneran ya. Baru berikutnya. Lalu kenapa ada sebab perbedaan begini? Wa sababu ikhtilafihim al-ihtimal alladzi fi qoulihi ta'ala. Ada kemungkinan pemahaman dari ayat ini. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Jika mereka sudah suci, maka datangilah mereka di mana yang Allah perintahkan kepada kalian. Nah, ini kan fi'il amr ini. Fi'il amr ini tidak semua fi'il amr itu wajib. Ya. Kalau misalnya wajib ya sebagian kondisi tertentu dalam rumah tangga itu sulit. Misalnya suaminya kerjanya luar kota, begitu suci faktu harus didatangi kan repot, suaminya nggak ada. Nah maka faktu di sini itu sesuai kebutuhan masing-masing dari kedua suami dan istri itu. Jadi tidak wajib begitu suci harus kan, tidak begitu. Makna ayatnya ya, tekstualnya ayatnya begitu memang, tapi tidak semua fi'il amr itu wajib segera dilakukan, juga tidak wajib segera. Mungkin ada tarohi itu jeda waktu termasuk sholat ini. Memang awal yang afdolnya itu as-sholatu fi awali waktiha, sholat di awal waktu afdolnya. Tapi sholat itu termasuk, kalau dalam wajib itu termasuk kategori wajib muassa namanya. Wajib tapi luas, karena ada masa awal sholat dan masa ada akhir sholat ya. Selama orang itu sholat di awal waktu sampai akhir waktu, ini kan masih sah sholatnya, meskipun secara afdol memang afdolnya di awal waktu, tapi sholat itu wasi', dia luas waktunya ya. Jadi fa'aqimus sholah wa atuz zakah, aqimus sholah, dirikanlah sholat, itu maksudnya memang afdolnya di awal waktu sesuai hadis Nabi tadi. Tapi apakah orang tidak sah kalau sholat di tengah waktu atau bahkan menjelang akhir? Sah masih. Nanti di bab sholat lebih detail pembahasannya ya. Masih sah ya, dan gugur kewajibannya. Ya, itu wajib muassa namanya. Kalau wajib mudhoyak, wajib yang sempit, tidak boleh tidak kecuali amal itu puasa Ramadan.
Jadi selama bulan Ramadan tidak boleh puasa yang lain kecuali puasa Ramadan. Nggak bisa dicampur, nggak bisa diundur, nggak bisa dimajukan. Ya sudah harus puasa di masa itu bagi yang mampu. Ya. Itu namanya ada wajib muasa, ada wajib mudhoyak ya, wajib mudhoyak. Nah ini sama juga faktu itu tidak harus segera dilaksanakan. Nah kemudian hal murad at-tuhur itu apakah maksud dari faidza tatoharna itu jika mereka sudah bersuci, apakah maksud suci itu berhentinya darah atau bersuci itu maksudnya sudah mandi? Itu kan bisa difahami dua-duanya ya. Maksud suci itu berhentinya darah atau nunggu dia sampai selesai mandi. Summa ingkana tuhru bil ma, jika maksud suci itu dengan air, apakah maksudnya itu mensuci mandi besar atau hanya dicuci tempat keluarnya saja? Nah itu yang tadi ya. Maka sebagian tadi jika sudah dicuci tempat keluarnya boleh meskipun belum mandi. Fa inna tuhur fi kalamil Arab, karena kata at-tuhur dalam bahasa Arab itu dan juga dalam bahasa syariat ya yang sudah dikenal, itu tuhur itu adalah satu kata yang punya 3 arti ya sekaligus tadi ya. Tuhur itu maksudnya berhenti, atau tuhur itu dicuci sebagian, atau tuhur maksudnya mandi gitu kan. Itu 3-tiganya masuk dalam bahasa maupun dalam istilah syariat ya. Dari situlah beberapa pendapat tadi berbeda ya. Wa qad rajjahal jumhur ya, jumhur menguatkan pendapatnya bahwa sigat at-tafa'ul tatahhur itu innama tantaliqu ala ma yakunu min fi'lil mukallafin. Tatoharo itu lebih kepada perilaku orangnya ya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Redaksi tatoharo itu lebih kepada perilaku orang, dianya yang bersuci ya. Azhar fi ma'nal ghusli, lebih nampak menurut jumhur tatoharo itu artinya mandi, lebih nampak. Jadi jumhur menguatkan satu makna tatoharo dengan mandi ya. Fituhril ladzi fihi inqita'ud dam wal azhar yajib al masir ilaihi hatta yadul ala ad-dalil ala khilafihi. Nah, makna yang lebih zahir itu menurut jumhur lebih prioritas untuk diamalkan daripada 2 makna yang lain, karena tuhur itu punya 3 makna ya. Nah kemudian hatta ya berbeda dengan firman Allah yang lain. Warajjaha Abu Hanifah madzhabahu bi anna lafat yaf'alna fi qawlihi yaf'ulna yadhurna huwa azhar fit tuhri alladhi huwa inqita'u damil haid. Fa idza tatahharna, ini kan di ayat yang ini itu lebih kuat makna mandinya. Tapi hatta yadhurna di ayat yang lain itu lebih kuat menurut Abu Hanifah. Yadhurn itu berhentinya darah ya. Cukup berhentinya darah itu sudah boleh melakukan hubungan itu. Kemudian al-makna wajib ala man fahima lafdut tuhri fi qawli hatta yadhurna ma'nan wahidan min hadhil ma'ani thalathah an yafham dzalikal makna bi ainihi min qawlihi ta'ala fa idza tatahharna li'annahu mimma laysa yumkin au mimma ya'sur an yujma' fil ayah baina ma'nayaini min hadhil ma'ani mukhtalifain hatta yufham min lafdati yadhurna annaqa wa yafham min lafdat tatahharna al-ghusl. Jadi di situ ya bahasa Arab itu beda susunan itu sudah berbeda arti ya. Kalau di bahasa Indonesia itu ada awalan me dan akhiran an ya. Menulis dan menuliskan itu kan berbeda artinya. Kira-kira mirip begitu ya. Ada ya toharo yadhuru dengan tatoharo yatatoharu. Kalau tohuro yadhuru itu lebih kepada an-naqo, bersih saja, tidak harus mandi. Tapi kalau tatoharo yatatoharu itu lebih kepada
mandinya. Dua-duanya itu ada dalam Quran. Nah, makanya berbeda maknanya. Ya, berbeda maknanya dan berbeda dalam menyimpulkan para ulama itu ya. Al-ghuslu bil ma'i ala majarat bihi adatul malikiyin fil istijad li malik. Fa innahu laisa min adatil arab an yaqulu la tu'ti fulanan dirhaman hatta. Ini beberapa contoh dari sisi bahasa dikaitkan dengan konteks yang lain, dengan contoh yang lain, menguatkan antara makna yathur dengan tatoharo itu berbeda ya. Tapi secara umum seperti itu ya. Redaksi ayatnya yang yathur itu la taqrabuhunna, janganlah kamu mendekati mereka itu hatta yathurn ya, hatta yathurn maknahu naqa, bersih. Fa idza tatoharna itu maknanya gusul. Jika mereka annal gusul bil ma fa huwa bi manzilati man qala la tu'ti fulanan dirhaman hatta yadkhul ad-dar. Coba difahami ya. Jangan kamu beri seseorang itu uang sampai dia masuk rumah. Sampai dia masuk rumah ya. Nah, itu sudah masuk atau belum masuk? Jadi dikaitkan dengan makna serupa dengan kalimat yang lain ya. Kata dengan kalimat yang lain. Ya di sisi bahasanya begitu ya. Nah, itu dua masalah yang bisa kita pelajari di malam hari ini. Artinya secara umum ya, secara umum maka kita tidak boleh berhubungan suami istri selama kondisi haid ya. Secara umum begitu. Dan sebaiknya dalam kondisi haid juga menjaga bagi yang kira-kira misalnya kurang bisa menjaga, ya sebaiknya ikut hadis yang mengencangkan kainnya itu. Tapi kalau kira-kira bisa menjaga diri, ya boleh selama kemudian tidak sampai pada titik di mana keluarnya darah ya. Terus kemudian kalau sudah suci, ya sebaiknya ya nunggu sampai mandi dulu. Jangan sampai terjadi, karena banyak efeknya ya. Banyak efek, mungkin dari sisi kesehatan juga bisa dicari analisanya. Jika misalnya wanita itu berhubungan dalam kondisi haid, banyak efeknya yang mungkin negatif ya untuk kesehatan. Sehingga Islam memberikan rambu-rambu jangan sampai terjadi yang semacam itu. Kemudian masalah yang ketiga, sedikit masih cukup ya. Alladzi ya'ti imra'atahu wa hiya haid. Nah, bagaimana orang menggauli istrinya dalam kondisi haid? Ikhtalafal fuqaha fil ladzi ya'ti imra'atahu wa hiya haid. Menurut Imam Maliki, Imam Syafi'i, Abu Hanifah, kalau ada orang begitu ya, tidak bisa menahan diri terus terjadi, menurut ketiga mazhab itu yastaghfirullah wala syai'a alaihi. Tidak ada kafarat, tidak ada denda tertentu, hanya cukup beristighfar. Karena dia melanggar sesuatu yang tidak boleh. Kalau terjadi atau bisa jadi karena tidak tahu, bisa jadi ya, tidak tahu, belum tahu hukumnya, atau bisa jadi si wanitanya sudah merasa suci terus mandi, terus kemudian dipakai ternyata masih ada gitu ya, ya nggak tahu kan, gitu ya, bisa jadi kasus tertentu, bisa jadi. Maka orang ini harus beristighfar, tapi tidak ada denda atau sanksi apapun. Menurut Imam Ahmad tadi berbeda ya, Maliki, Syafi'i, Abu Hanifah, jumhur ya. Tapi menurut Imam Ahmad bin Hambal, yatasaddaq bidinar au nisfi dinar. Dia harus ada tambahan sanksi, bersedekah 1 dinar. 1 dinar kalau zaman itu ya minimal 2 juta seharga kambing. Beda dengan dinar uang kertas sekarang. Ada dinar uang kertas nggak senilai itu. Kalau dinar zaman itu ya seharga kambing, minimal 2 juta. Itu menurut Imam Hambali ya. Atau setengah dinar, ya.
Terus kemudian ada tambahan, apa bedanya 1 dinar dengan setengah dinar? Jika darahnya fi faurihi, jika dia menggauli istrinya di tengah lancarnya haidnya itu, maka sedekahnya 1 dinar. Nah, wa in kana fi dha'fihi, jika menggaulinya pada saat di awal sebelum lancar atau di akhir mau mengakhir-akhir itu, maka sedekahnya setengah dinar. Itu membedakannya ya di mazhab Hambali ya. Wa qalat firqah min ahli hadis, ada satu kelompok dari ahli hadis ya, in wati'a fid dam, jika dia menggauli di titik tempat darahnya itu, fa alaihi dinar, maka dia membayar 1 dinar. Wa in wati'a fi inqita'id dam fa nisfu dinar, jika dia menggauli di saat berhentinya darah, maka dia bersedekah tambahannya ya, selain istighfar itu dia bersedekah setengah dinar. Nah, apa ikhtilafuhum? Saya tambahkan sedikit sebab perbedaan mereka itu ya. Dzalika ruya an Ibnu Abbas, ada satu hadis riwayat Ibnu Abbas dari Nabi, fil ladzi ya'ti imratahu wa hiya haid annahu yatasaddaq bidinar. Waruya anhu binisfi dinar, ada riwayat dari Nabi bahwa beliau pernah memberikan sanksi 1 dinar atau setengah dinar dalam riwayat yang lain ya. Wa kadzalika ruya aidan fi hadis Ibnu Abbas hadza annahu in wati'a fid dam fa alaihi dinar wa in wati'a fi inqita'id dam fa nisfu dinar. Riwayat yang lain, jika di tengah haid maka 1 dinar, jika di akhir haid maka setengah dinar. Waruya fi hadzal hadis yatasaddaq bi khamsai dinar, ada yang juga menyatakan hadis lain ya, riwayat yang lain itu 2/5 ya, khamsai dinar itu 2/5 ya. Nah, dan itu yang dijadikan patokan oleh Imam Auza'i ya. Tapi hadis ini ya dianggap tidak sah oleh jumhur ya. Hadis-hadis yang riwayat yang tadi itu oleh jumhur ulama Malik, Syafi'i dan Abu Hanifah itu dianggap tidak kuat. Maka mereka menetapkan tidak ada sanksi apapun, cukup beristighfar ya. Tapi Hambali menguatkan hadis ini karena secara umum Hambali itu boleh mengamalkan hadis dhaif jika tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat di atasnya. Itu Hambali ya. Dan pada fadilah amal ya, dan pada fadilah amal. Jadi wallahu a'lam bishawab, kalau misalnya menggauli istri di siang Ramadan kan jelas kafarohnya ya. Kafarohnya jelas. Tapi ini enggak ada seperti itu, enggak ada. Maka cukup dengan istighfar kalau sampai terjadi. Cukup insyaallah? Betul nggih? Oh, tanya. Silakan. Yeah. Ya. Ya boleh. Yeah. Menjadikan gimana? Oh, nggih, nggih, nggih. Nggih. Oh iya betul. Harus dipastikan. Jadi karena tidak masuk dalam bab ini ya. Jadi depan belakang itu, yang belakang tidak boleh ya. Yang belakang tidak boleh sama sekali. Yang belakang tidak boleh sama sekali, mau dalam kondisi suci ataupun dalam kondisi haid tidak boleh sama sekali. Nah, depan belakang. Makanya karena ayat yang mengatakan lupa ayatnya, fa'tu harsakum anna syi'tum ya. Jadi ayat yang menyatakan bahwa kita boleh silahkan, terserah kalian ya, anna syi'tum ya, dari mana saja, tapi di titik, di tempat memang tempat untuk berhubungan, bukan di belakang atau tempat di duburnya, tidak boleh ya. Mau dalam kondisi suci ataupun haid tidak boleh. Nah, karena itu menyelisihi kodrat kodrat berhubungan suami istri katanya.
Tapi yang lain ya silahkan. Yang lain silahkan boleh. Anal itu di dubur ya. Oh di mulut ya. Selama apa namanya? Secara umum tidak boleh sebenarnya. Karena secara umum tidak boleh karena bukan pada tempatnya. Jadi termasuk makna zalim tapi bukan pada tempatnya. Tapi kalau misalnya jadi muqaddimah, kalaupun misalnya maninya itu suci, itu tidak untuk dikonsumsi gitu ya. Ataupun sebelum keluar itu kan najis. Sebelum mani itu kan muqaddimahnya mani itu kan najis, Pak. Nah, itu juga harus dijaga. Nah, masa sesuatu yang najis kemudian dimasukkan ke dalam mulut kita gitu ya. Nah, itu yang perlu dijaga. Kalau misalnya melakukan ya harus dijaga dan tidak ditelan gitu ya. Tidak ditelan. Tapi ya itu tadi, karena secara umum tidak pada tempatnya ya, tidak pada tempatnya, maka sebaiknya dihindari. Sebaiknya dihindari gitu ya. Jadi Islam kan sudah memberikan rambu-rambu bahwa ya berhubungan itu ya di tempat itu gitu kan. Hampir seluruh bahkan naluri apa namanya yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita manusia, termasuk kepada binatang sekalipun, itu kan ya di tempatnya itu, Pak. Di tempatnya itu. Nah, bab ini memang sensitif ya ini. Tapi tidak apa-apa untuk apa namanya kejelasan, untuk memastikan mana yang boleh, mana yang tidak ya. Mana yang boleh, mana yang tidak. Allah a'lam bishawab. Itu nggih? Cukup insyaallah. Marilah kita akhiri ngaji kita dengan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah semakin membuka ya wawasan dan apa namanya pemahaman kita terkait agama ini, sehingga insyaallah kita lebih yakin dan lebih menghayati dan lebih memahami, dan kemudian dengan itu pastinya akan bermanfaat ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala dainan illa sadattah wala aiban illa satartah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridan walana fiha salahan illa qadaitaha ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin. Allahumma inna nas'aluka tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.